Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Teman-teman nih Mbak Tere yang ada dimanapun engkau berada. Masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Hari Ibu di kotaku ini sangat meriah sekali. Jadi di sini itu paling ditunggu-tunggu untuk para ibu-ibu. Mereka mendapatkan kado istimewa, mereka mendapatkan makan bersama keluarga, mereka pergi bersama-sama dan lain-lain sebagainya. Untuk hari ibu di kotaku ini, pada hari Minggu kemarin, cuacanya mendung teman-teman, sekitar 50% ya. Jadi kalau kalian lihat mendung-mendung seperti ini, itu mereka juga pada keluar rumah, mereka pergi ke rumah ibunya. Dan di sini itu banyak sekali yang ini ya, yang dilihatkan yaitu bunga-bunga, rangkaian bunga-bunga cantik untuk ibu tercinta. Ada yang memberikan gift card, bunga, makanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk perjalanan pagi hari ini aku juga pergi ke rumah ibuku. Karena ibu kandungku sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan di sini itu aku di Australia juga punya ibu. Jadi di sini itu setiap ibu-ibu yang orang Indonesia aku anggap ibuku, tanteku, begitu ya teman-teman. Karena terlalu pagi, jadi toko bunganya itu belum buka. Jadi aku bawa masakan ke rumah ibuku. Dan di sini itu perjalanannya itu, kalau mataharinya bersinar terang sangat cantik sekali. Ini itu lagi mendung-mendung 50%. Jadi takutnya hujan ya. Seminggu ini kalau aku melihat itu cuacanya itu mendung dan hujan. Ini mau bikin video ke pantai, ke sungai, ke hutan, ke gunung, nggak bisa karena minggu ini hujan teman-teman. Jadi aku bikin video ini, semoga kalian suka ya, kalian bisa melihat perjalananku, kalian bisa melihat kotaku. Jadi di sini itu biasanya kalau hari Minggu itu tidak rame ya, karena ini ada hari ibu jadi lumayan rame. Kalau kalian mengikuti video-videoku yang lama, kalian pasti akan tahu ceritanya. Karena di sini itu untuk ke rumah ibuku ini itu perjalanannya tuh cantik sekali dan seperti bukit ya. Ini kalau dari rumah itu mungkin kurang lebih sekitar 35 sampai 40 menitan ya. Jadi perjalanannya tuh seperti ini, dan di sini itu rumah-rumahnya itu sangat cantik sekali. Jadi ini seperti perumahan di mana hanya yang boleh tinggal itu mereka yang di atas 50 tahun atau ini ya 50 tahun plus ya. Jadi seperti ini biasanya mereka kakek dan nenek ya yang tinggal di sini. Dan di sini itu untuk olahraganya juga ada, gedung pertemuannya juga ada, perpustakaan juga ada loh teman-teman. Jadi seneng nih ke sini tuh. Belakangnya rumah ibuku itu ada sungai kecil yang namanya tuh Creek gitu. Dan inilah pemandangannya. Setelah itu aku akan bercerita tentang ke pasar dan nanti kita akan ke dapur kecilku ya. Nah, saatnya sekarang ini kita pulang. Ceritanya aku itu sebenarnya tidak mau mampir ke pasar, tetapi ada satu hal akhirnya mampir ke pasar sebentar saja. Perjalanan dari rumah ibuku ini kembali lagi seperti ini. Seweneng pokoknya teman-teman. Jadi kiri kanan itu banyak pohon-pohonnya. Jadi mata ini adem dan hati ini rasanya sejuk ya. Nah, di pasar itu karena sudah siang kan, jadi untuk sayur mayur Asia tuh seperti bayam, kangkung itu sudah habis. Nah, teman-teman, ini pada waktu tokonya sudah buka. Jadi beberapa bunga-bunga cantik ini sudah dikemas seperti ini. Dan ini biasanya mereka beli untuk diberikan ke ibu tercinta. Dan harganya kalian sudah tahu di sini ya. Dan di sini itu banyak sekali macamnya teman-teman. Jadi tidak hanya ini saja. Dan kita lanjut ke pasar ceritanya yuk. Musim ini
Bulan-bulan ini tuh jeruk keprok, terus rikoyo, apukat itu selalu ada, pepaya dan lain-lain. Dan di sini itu ada raspberry, strawberry, blueberry dan lain-lain. Semuanya tumplek-blek di sini ceritane. Jadi ini pasar yang ada di hari Sabtu di dekatnya rumah ibuku, sekitar 2 kilometer dari rumah ibuku ya. Jadi pasar ini tuh adanya hari Sabtu saja. Kalau yang di dekat rumahku itu adanya hari Minggu saja. Di pasar ini itu jual macam-macam seperti buah-buahan, sayur mayur, jual madu, jual makanan dan masakan. Di sini tidak menjual ikan, tidak menjual seafood, tidak menjual daging dan ayam. Nah, ini kalau kita mau beli madu. Jadi di sini itu kalian boleh membawa tempat sendiri, jar atau tempat apapun ya untuk madu. Di sini kalian bisa membeli dengan harga $10, $5 dan kalau kalian mau nanti dia akan melayani. Madu-madu ini itu banyak sekali variannya. Di sini itu yang terkenal itu madu ini memakai kunyit. Dan di sini tuh banyak sekali macamnya kalau madu ya. Di tempat ini teman-teman, aku itu beberapa kilometer itu lagi ngambil lam toro. Wes pokoke nanti bisa dibikin untuk tahu tempe botok ya. Botok lo teman-teman, ceritani makanan. Dan di sini itu menemukan sing namanya jambu. Jambu klotok merah ini teman-teman. Terus tadi itu aku beli nanas juga. Dan akhirnya setelah membeli beberapa macam pulang akhirnya, dan kalian akan kembali lagi ke dapur kecilku. Perjalanan pulang ini teman-teman ceritanya yo tetap mendung. Dan kita melewati beberapa haluan lagi. Nah, di kotaku ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau hari Minggu pas tanggal merah kebetulan ada hari ibu, jadi jalannya itu tidak sepi tapi rame ya. Sekarang perjalanan pulang. Kalau perjalanan pulang di sini itu kalian pasti melihatnya kok macet ya. Jadi di sini itu kalau perjalanan pulang mereka itu macetnya itu biasanya di daerah dekat rumahku, di Surfers Paradise. Surfers Paradise ini teman-teman kalau belok ke kanan itu langsung ke pantai. Kalau belok ke kiri itu kita pulang ke rumahku. Jadi rumahku ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kota, di mana itu dekat sekali dengan pantai, sungai, wes pokoke seperti itu. Dan masuklah ke sini. Di sini itu ada sebelah kiri dan kanan ini sungai besar. Di mana sungai besar ini pernah aku videokan di YouTubeku yang lama. Jadi ceritanya panjang lebar kali tinggi ya. Dan teman-teman saatnya kita itu mau masuk ke rumahku. Dan di sini nanti aku akan mengajak kalian ke dapur kecilku. Bongkar-bongkar dulu. Kita akan masak apa dulu dan di sini itu kamu akan tahu ya cerita nih. Sik ya, sabar ya. Kita mau sampai rumah teman-teman, rasanya seneng gitu. Kalian pasti seneng kalau misalnya jalan-jalan di daerah sini ya. Dan alangkah indahnya kalau matahari itu bersinar. Dan teman-teman saatnya di rumah. Punya kikil sapi ceritanya habis gini. Kikil sapi ini itu sudah aku slow cooker selama 4 jam. Jadi ini tuh seperti ini aku kasih yang namanya resep yang pertama ini teman-teman yaitu sop kikil ya. Sop kikil itu wis pokoke melekok-melekok, melenuk-melenuk, wis pokoke seweneng. Jadi rasanya kalian itu cuma menambahkan yang namanya tuh merica, garam, gula sedikit. Terus di sini itu diberi diberi parutan pala. Dan di sini itu seperti kalian tuh bikin sop gitu loh teman-teman, tapi ini dimakan dengan suun, kikil, terus habis gitu bawang putih, bawang merah goreng, potongan cabai.
Jadi kalian pasti bisa ya. Karena kikil sapi ini teman-teman rasanya itu kalau dibikin apapun itu nikmat ya, kenyil-kenyil, kenyol-kenyol. Untuk resepnya nanti tak tulis no di description, jadi kalian wis tidak usah bingung ya. Pokoknya di sini itu harus ada seledri, daun bawang. Wis pokoknya sing namani kikil ini pokoknya mantep ya. Wes sudah ceritane, sekarang ayo sambung lagi. Tahu tempe digoreng, ceritanya dipotong-potong kotak-kotak seperti ini, digoreng setengah mateng. Nanti mau tak bikin sambal goreng. Terus habis gitu ada wortel, tahu, tempe goreng ini dikasih buncis, gongsreng seperti ini ya. Nanti ditambahi sing namanya merica, garam, daun salam, potongan cabai merah seperti ini, kecap manis, garam, merica, oyster sauce, wis pokoknya blek blek blek. Bila punya ebi atau udang kecil-kecil dimasukkan, bikin sambal goreng campur sari kayak gini teman-teman. Dan di sini aku punya ikan pedo merah. Waduh, lek cerita ikan pedo ini, nasi anget ambek kerupuk, waduh sambel. Ini mau bikin sambel ikan pedo merah ini diteteli ceritani. Lombok cilik, lombok gede, terasi, lombok besar ya maksudnya ya, lombok gede itu ya, maaf bahasanya aduhai. Dan di sini itu ada ikan pedo merah. Terus semuanya dipreteli, diambil dagingnya. Setelah itu dimasukkan yang namanya garam, gula, kayak bikin sambal ya. Wis itu nanti dulu. Sambung lagi teman-teman. Tere bikin seblak ceritani. Seblak ini dari mie instan, bumbune yaitu nanti ditambahi sing namanya kencur. Punya sosis, punya kikil, punya ayam, terus makaroni, terus ada kerupuk-kerupuk tapioka dan mie instan. Ceritanya seperti ini. Rebus dulu. Sing namanya makaroni warna-warni ya kak papa, mau kerang ya kak papa, wis terserah ya. Setelah itu punya sing namanya tapioka ini loh, kerupuk bisa dimasukkan semua nih, wes secukupe. Makaroninya sudah matang seperti ini. Sekarang rebus sing namanya kerupuk tapioka. Boleh kerupuk udang, boleh kerupuk apapun, pokoknya kerupuk mentah ya. Kerupuknya tak tambah wes biar macam-macam seperti ini. Terus ada sosisnya direbus, airnya mendidih dulu baru dimasukkan. Setelah itu baru diangkat satu persatu ditiriskan. Nah teman-teman, untuk bikin sinamani seblak ini kalian itu boleh memakai bumbu sing misale ada bawang putih, bawang merah dan lain-lain. Pokoknya kalau aku itu bikin seadanya saja. Semoga kalian suka dengan resep Mbak Tere ini ya. Nah setelah itu merebus mie-nya dulu. Setelah itu baru ditiriskan dan baru dimasak seperti ini. Masukkan 1 liter air, di sini itu ada sambal tomat. Wes crot-crot seperti ini dimasukkan. Setelah itu baru dimasukkan sinamani kencur, bubuk, merica, garam. Terus di sini itu kalian boleh menambahkan misalnya cabai rawit boleh. Kalau aku memakai bumbu instan tak masuk no semua nih cemplung-cemplung. Setelah itu diaduk rata seperti ini ya. Nah setelah diaduk rata seperti ini baru dimasukkan. Kalian mau pakai apa? Makaroni, mau pakai tomat, sambal tomat silakan. Nih sambelnya yo tak masuk no sambal sasetnya ya teman-teman yang dari bungkus mie-nya. Setelah betul-betul panas dan mendidih baru dimasukkan. Wes semuanya dicemplung no. Di sini jadi rame ya. Nah ada putih telur pun tak masuk no. Jadi satu, jadi seblaknya ini rasane wis pokoknya macem-macem. Ada ayam juga ya tak masuk no. Jadi rame ya. Jadi seblaknya ini teman-teman tergantung selera dan tergantung kalian masukkan apapun. Boleh cakar ayam,
boleh sayap ayam, wis sak karepmu. Nah, sudah ya, jadi ya seperti ini ya. Nah, teman-teman, inilah sebelake Mbak Tere. Aku bikin di sini, wis pokoknya rasanya ya seperti itu ya. Nanti kalau kalian suka, yo tak masuk no di description. Di situ lihatan inti resep-resepnya Mbak Tere ya. Jadi ini selera ya. Kalau kalian mau nambahkan chicken powder, beef powder, sakarepmu. Udah mateng sebelah Mbak Tere ini. Kalau kalian suka dengan sayur boleh ditambah ya. Sawi putih, sawi hijau boleh dimasukkan, pokcoy, apapun. Jadi bisa seperti ini. Requestnya kalian itu pinginnya gimana gitu ceritanya. Wes yo selesai sudah ini sebelah Mbak Tere. Nah teman-teman, dengan ceritaku seperti ini masih belum berakhir ceritaku cerewetku ini. Ini loh sebelah wes ditaning-taning seperti ini. Dan saatnya dinikmati. Makan dulu sama sebelah ya. Setelah seblak selesai seperti ini, apalagi yang mau dibikin sama Mbak Tere ini. Dan jangan di skip dulu ya, ceritanya ini masih ada dan bersambung. Kalau kalian suka, monggo. Lihatan di description, aku akan catat untuk kalian semua nih. Jadi selera ya. Sekarang aku akan bikin apalagi ya untuk yang terakhir kalinya ya. Sebelum tak tutup ceritanya ini, karena nanti kalian itu wis pingsan dengan ceritaku cerewetku ini. Penutupnya itu aku kepingin bikin semprong ceritani. Tapi semprong sing dilipat loh ya. Karena kalau mau bikin yang di roll itu, waduh terlalu lama. Jadi aku akan bikin semprong yang dilipat-lipat kayak sapu tangan. Jangan di skip dulu karena ceritaku ini mengandung racun. Sik ya, tak ngerebus sayur dulu. Karena sayur yang ini sayur frozen. Wes pokoknya begitu saja cerita nih. Sekarang kita ke penutup dulu ya. Memakai cetakan waffle cone maker ini teman-teman seperti ini. Jadi aku itu sudah bikin sing namanya adonan semprong ya. Sudah aku kasih wijen putih cerita nih. Sekarang ini aku akan ambil bertahap seperti ini, 1 sendok makan. Tak masukkan seperti ini dulu. Setelah itu ditunggu sampai dia betul-betul sudah bisa dibalik dan dilipat. Nah ini loh teman-teman, tak bukakan dulu ceritanya seperti ini. Aku balik dulu ya seperti ini. Nah setelah dibalik ditutup kembali dan nanti setelah itu baru dilipat. Jadi semprong lipate Mbak Tere ini seperti ini. Nah seperti ini ya. Dilipat kembali seperti ini. Ayo wes pokoknya ikuti terus bagaimana keseruanku ini loh ya. Nah semuanya sudah jadi seperti ini. Kalau mau crunchy dimasukkan ke oven 125 derajat selama 10 menit. Nah teman-teman, jadi sudah, inilah semprong atau kue opakku. Jadi di sini biasanya mereka itu menyebutnya egg roll. Udah ya, terima kasih kalian sudah berkunjung di videoku. Selamat pagi semuanya. Teman-teman jangan lupa loh ya di like, di komen, dan di share. Karena di sini aku akan datang kembali dengan cerita-ceritaku tentang kotaku, tentang dapurku, tentang aku, masyarakat yang ada di sini. Bertahap loh ya. Jangan sampai ketinggalan karena di sini kalian akan tahu. Belum ditutup, akhirnya cerita ini masih ada satu lagi, yaitu bubur ayam. Jadi aku tuh senang sekali dengan bubur ayam dengan kondisi cuaca mendung hujan seperti ini yang ada di kotaku. Jadi ceritaku belum selesai ya. Semoga kalian suka dan kembali lagi. Terima kasih semuanya. Kapan-kapan aku akan bercerita mengenai apa lagi ya. Kalian request ya kalau di bawah ya. Dan sampai berjumpa kembali di video-videoku selanjutnya.